Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir sekalian, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, maka kita bisa bertemu di sini dalam rasa kebahagiaan. Jadi tadi Bapak Haji Romli mengatakan berbahagia sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Kita semua berbahagia Pak Haji Romli, bahwa kita semua diberi kemudahan oleh Allah SWT bisa hadir di sini. Dan izinkanlah saya Bapak Haji Romli menyampaikan salam dulu kepada para hadirin. Pertama kepada ibu-ibu dari pimpinan wilayah Aisyah Jakarta, Ibu Profesor Chandrawati yang telah hadir di sini, alhamdulillah. Kemudian juga dari pimpinan wilayah Asia adalah Ibu Wajah Samsirat Siregar, calon legislatif, insyaallah. Legislatif dalam ini DPD, karena kita mengenal dalam sistem demokrasi kita ada dua legislatif, adalah DPR, DPRD, dan DPD. Nah, DPD inilah yang merupakan, kalau kita pakai istilah di Amerika Serikat, para senator. Dan Ibu Hajah Samsidat Siregar ini insya Allah, silakan Ibu, adalah calon anggota DPD yang mewakili Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, jangan lupa tanggal 14 Februari nanti untuk, ini bukan kampanye, ini sebuah kampanye lah. Baiklah. Kemudian setelah itu adalah dari pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta yang hari ini hadir 4 orang, 5 malah, 5 saya. Ketua PWM adalah Bapak Dr. Ahmad Abu Bakar yang hadir dengan batik hijaunya, batik PWM. Kemudian di sampingnya Bapak Profesor Agus Suradika. Kemudian adalah Bapak Haji Daliman, Wakil Ketua, Wakil Bendahara. Kemudian Bapak Sudadi Kasim, Ustadz Sudadi Kasim. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Oh, maaf, Pak Ateng. Pak Ateng, Wakil Sekretaris. Jadi ada 5 anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Jakarta, DKI Jakarta. Tadi disampaikan oleh Pak Jeromli bahwa tidak siri-siri bahwa hadir 5 orang anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Jakarta dalam satu acara. Jadi sekarang ini betul-betul diistimewakan Pak Jeromli. Tentu saja dalam hal ini kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara yang telah berhasil menyelenggarakan musyawarah daerah Muhammadiyah Jakarta Barat pada hari ini, yang akan setelah di sini akan dilanjutkan di Masjid Al Barokah di Jalan Cendrawasih. Bapak Ibu sekalian, kemudian setelah dari internal, tentu saja setelah wilayah juga adalah dari pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Barat. Hadir di sini yang saya lihat adalah Bapak Haji Sarli Sapri, juga senior kita ini. Kemudian Bapak Nur Hadi Musawir sebagai Wakil Ketua. Kemudian Bapak Haji Marjuan, Bapak Aulia Tasarufa. Oh, Bapak Sekretaris. Nah ini karena Sekretaris ini kadang-kadang hanya di belakang, jadi ini agak repot dan mengingat. Bapak Dr. Muhammad Ali Akbar, Muhammad Fahmi Akbar, bukan Ali Akbar. Karena ada Akbar yang lain di sini. Anggota BDM Jakarta Barat juga ada Akbar yang lain, dari Ali Akbar, yang hari ini saya sudah melihat, alhamdulillah. Di mana beliau ini, Bapak Ali Akbar? Alhamdulillah sudah ada juga. Pak Saini Usman, nah ini senior kita juga ini, Pak Saini Usman. Pak Haji Dasuki sebagai bendahara juga ada di sini, alhamdulillah. Kemudian iya Pak Aulia Tasarufa sudah tadi. Pak Jeromli, nah ini dia yang harus kita luruskan nanti.
karena memang anggaran dasar menyebutkan bahwa tidak boleh merangkap satu orang menjadi di tempat dua pimpinan. Jadi Pak Haji Romli ini sebagai ketua panitia pelaksana juga sebagai ketua pimpinan cabang Cengkareng dan juga sebagai wakil ketua di pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Barat. Jadi itulah nanti tugas dari Musda dan juga Musda selanjutnya untuk bisa mengkoreksi hal-hal seperti ini, insya Allah. Kemudian tentu saja yang kita hormati sekalian di sini adalah dari pemerintah kota administrasi Jakarta Barat yang hari ini kita harapkan sebenarnya adalah Pak Uus Kuswanto sebagai wali kota, karena beliau ini sudah lama kita tidak pernah ketemu ini Pak. Tapi alhamdulillah sudah diwakili Bapak Asisten Kesra dan Administrasi Bapak Haji Amin Haji sebagai Asisten Kesra Administrasi dari Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat. Kemudian dia juga didampingi oleh Bapak Muhammad Natsani, Kepala Kesbang Pol Jakarta Barat. Mohon maaf Pak, tadi saya agak lupa Bapak ini siapa. Dan tentu saja Bapak Camat Cengkareng, Bapak Muhammad Fakih. Nah ini namanya sama dengan saya, cuma ada bedanya. Beliau ini Ustadz Pak. Terus kalau saya ini sebagai alumni Jerman ini tidak terlalu mendalami keustadzan Pak. Tapi kalau Camat Cengkareng, Bapak Muhammad Fakih ini saya melihat bahwa dalam percaturan yang kita pada saat masa mengalami adalah sangat ustadz betul-betul menguasai, karena beliau adalah dari pesantren. Tadi sampaikan oleh Pak Haji Romli bahwa beliau bersaudara, kalau saudara sahabat itu Pak Camat. Kemudian juga yang mengayomi kita sebagai dari Kapolsek tanya pencapatan ini Bapak Kapten Infanteri, bukan, Bapak Ajun Komisaris Polisi Pak Yulianto mewakili Kapolsek Cengkareng. Selamat datang Pak Yulianto. Kemudian di sampingnya adalah Bapak Kapten Infanteri Kurniawan mewakili Bapak Dan Ramil 0503 Jakarta Barat. Selamat datang Pak di Muhammadiyah. Ya, tentu tidak lupa, karena beliau ini Kiai Haji Agus Salim adalah betul-betul rekan seperjuangan dengan saya, alhamdulillah. Dalam setiap kegiatan Bapak Kiai Haji Agus Salim, Ketua Pimpinan Pengurus Cabang NU Jakarta Barat. Jadi selalu dalam kegiatan yang dihadiri oleh elemen-elemen masyarakat Jakarta Barat, itu kami berdua selalu bergandengan tangan. Bapak Kiai Haji Agus Salim, Ketua PCNU Jakarta Barat, yang berdomisili di Kalideres, Surabaya. Mudah-mudahan ini Pak Asisten bahwa silaturahim kita, elemen-elemen masyarakat Jakarta Barat ini dapat berlanjut Pak. Karena waktu itu Bapak Ibu sekalian, setiap hari Jumat ada program dari Wali Kota Jakarta Barat adalah Jumat Berfaedah. Nah disitulah elemen-elemen masyarakat Jakarta Barat ini bisa berkumpul dari satu masjid ke masjid yang lain sehingga mendekatkan diri pada masyarakat. Tetapi ini mungkin kita masih menunggu Pak Asisten bagaimana kelanjutan dari ajang silaturahim ini, karena selain Pemkot Jakarta Barat, kemudian elemen masyarakat diantaranya Majelis Ulama Indonesia yang hari ini belum ada Pak ya, kemudian juga ada BMI Dewan Masjid Indonesia, kemudian FKUB di bawah koordinasi dari Pak Masani Kespangpol, kemudian juga tentu saja Forum Komunikasi Pimpinan Kota dari Dandim dan juga Kapolres Bapak Syahbudi yang tadi diwakili oleh dari Kapolsek dan dari Koramil. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah musyawarah daerah Jakarta Barat, musyawarah daerah Muhammadiyah Jakarta Barat. Tadi sampaikan oleh Pak Haji bahwa nanti setelah acara pembukaan ini kita akan melangsungkan acara selanjutnya di Masjid Al-Barokah. Jadi itu nanti ada tadi dikatakan bahwa pertanggungan jawab dari PDM yang lama
yang periode sudah 5 tahun, tapi karena ada COVID jadi 7 tahun, jadi cukup lama. Kemudian juga rumusan program-program baru untuk PD yang akan datang, dan juga pergantian pimpinan. Nah, khusus pergantian pimpinan ini telah ditetapkan oleh Muhammadiyah. Setiap pergantian pimpinan di Muhammadiyah maupun Aisyah. Nah, ini Aisyah kemarin sudah melaksanakan pembukaannya pada hari Rabu dan akan dilanjutkan hari ini. Saya dengar tapi belum sampai ke pergantian pimpinan. Jadi setiap pergantian pimpinan di Muhammadiyah atau Aisyah harus menjamin adanya peningkatan kinerja, kemudian penyegaran dan kaderisasi pimpinan. Jadi 3 hal ini harus betul-betul kita laksanakan di dalam usaha nanti. Jadi satu dari peningkatan kinerja, kita harus mengevaluasi nanti apakah kinerja yang telah dikerjakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah periode 2015 sampai 2022 ini sudah cukup bagus atau bagaimana, atau kurang bagus. Tapi yang penting harus ditingkatkan kinerjanya. Nah, ini kita harus melihat bahwa pimpinan yang akan datang harus mempunyai visi yang jelas mau ngapain di Muhammadiyah. Karena sebetulnya visi Muhammadiyah sudah jelas, yakni menegakkan setinggi-tingginya, mewujudkan dan menegakkan setinggi-tingginya agama Islam dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Itulah visi dari Muhammadiyah secara keseluruhan. Tetapi tentu saja di setiap institusi di bawahnya, baik itu setelah pimpinan pusat, pimpinan wilayah dan juga pimpinan daerah, harus mempunyai visi juga tersendiri apa yang mau dikerjakan. Jadi peningkatan kinerja ini harus kita jamin nanti dalam musda ini. Jangan sampai kinerjanya sama seperti kemarin atau malah lebih kurang dari itu. Inilah yang harus kita jamin adanya. Kemudian yang kedua tadi adalah peremajaan. Nah, kalau soal peremajaan ini saya kira tidak jadi masalah. Kenapa? Karena di Jakarta Barat ini terdiri dari 14 cabang. Jadi Pak Asisten, walaupun di Jakarta Barat ini hanya ada 8 kecamatan, kami mempunyai 14 cabang, di mana di 2 kecamatan, Grogol, Petamburan, dan Selipi, Palmerah, itu ada masing-masing 4 cabang. Jadi semuanya 14 cabang. Nah, di dalam musda ini 14 cabang ini mempunyai ranting-ranting. Antara lain sebetulnya minimal 3 ranting Pak, setiap cabang. Tapi di Jakarta Barat ini ada ranting-ranting yang melebihi kuota. Contoh, Kecamatan Tanggulang punya 8 ranting, Kecamatan Kembangan punya 6 ranting, Jelambar 5 ranting, Cengkareng 5 ranting, Selipi Kota Bambu 5 ranting, kemudian Kompleks Selipi 4 ranting, dan seterusnya. Sehingga kita mencapai semua sekolah adalah 61 ranting. Nah, di dalam musda ini akan diwakili dari cabang dan ranting. Jadi selain 15 anggota BDM Jakarta Barat sebanyak 15, itu juga ada wakil dari cabang sebanyak 4. Jadi kalau 4 kali 14 cabang itu sudah 14 cabang itu 56 anggota musda. Kemudian ranting sebanyak 61, masing-masing ranting diwakili oleh 2 orang, dan maka berjalan 122. Kemudian ditambah anggota 15 BDM dan 12 orang dari wakil ortom. Jadi kami Pak sekalian mempunyai 6 ortom. Yang jelas ini adalah Aisyah, kemudian Nasihatul Aisyah, kemudian Pemuda Muhammadiyah, Hizbul Waton, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, IPM, Ikatan Pelajar ya Bang Akmal, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, satu yang belum ada adalah IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ini belum ada di Jakarta Barat karena memang kita tidak mempunyai perguruan tinggi di Jakarta Barat. Sedangkan aturan dari IMM adalah adanya perguruan tinggi Muhammadiyah. Oleh karena itu, dalam beberapa waktu lalu itu sebetulnya ada angin surga sebenarnya Pak Asisten. Ya, ini adanya penggabungan 2
perguruan tinggi di Jakarta, yang kemudian kita minta supaya itu dijadikan satu dan dilokasikan di Jakarta Barat. Dan itu waktu itu disupport oleh PWM maupun Gubernur waktu itu Bapak Anies untuk bisa merealisasikan perguruan tinggi di Jakarta Barat, karena memang belum ada Pak Anies. Dan waktu itu kami sudah menghadap ke Bapak Wali Kota untuk barangkali bisa ada tempat untuk perguruan tinggi. Sampai sekarang belum terlaksana Pak. Tapi kemarin kami mendengar adanya juga entah angin surga atau bagaimana Pak Abu, bahwa ada kemungkinan adanya satu wilayah di Kalideres yang bisa dialokasikan untuk Muhammadiyah. Dan itu kami mohon supaya itu bisa ditindaklanjuti Pak Profesor Agus, bahwa itu bisa direalisir adanya lahan di Jakarta Barat yang bisa kita dirikan perguruan tinggi Muhammadiyah, sehingga ortom kita nanti menjadi 7 dengan menambahkan IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu harapan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang ingin saya sampaikan. Kemudian kalau nggak salah tema hari ini adalah ini Bapak boleh saya dibaca lagi ya, apa itu? Membumikan Indonesia berkemajuan dan memajukan Jakarta Barat. Karena memang slogan kita kalau tadi visi dari Muhammadiyah sudah jelas, yaitu menegakkan dan menjunjung agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya adalah Islam berkemajuan. Bagaimana Islam berkemajuan itu nanti kita minta kepada Bapak Muhammad Dr. Ahmad Abu Bakar untuk bisa menyampaikan kepada kita Islam yang berkemajuan yang bagaimana yang diinginkan oleh Muhammadiyah. Nah, Jakarta Barat ingin supaya itu dibuktikan Pak. Jadi tidak sekedar di awang-awang Indonesia berkemajuan, tapi bagaimana berkemajuan? Itulah mari kita bumikan paling tidak pada hari ini di Cengkareng sebagai terjadinya musyawarah daerah Muhammadiyah Jakarta Barat. Jadi itulah harapan kita dalam tema hari ini adalah membumikan Indonesia berkemajuan dan meningkatkan apa tadi Pak Aulia lupa saya. Maaf Bapak, ini saya teruskan masih agak geliam karena alhamdulillah sebulan yang lalu saya mengalami anugerah dari Allah adanya pemotongan kanker di usus, jadi masih agak geliam, tapi mudah-mudahan saya bisa mengikuti ini sampai selesai nanti sehingga bisa tercapai tujuan daripada musyawarah ini, yaitu adanya peningkatan kinerja, peremajaan dan kaderisasi, di mana kita harapkan nanti bahwa ketua atau pimpinan yang baru nanti bisa punya visi yang jelas untuk apa Muhammadiyah Jakarta Barat ini. Karena Bapak Ibu sekalian, kami sudah tahu, tapi ya saya ingin menyampaikan kepada saudara saya dari NU dan juga dari Pemkot bahwa di Muhammadiyah ini terdiri dari pimpinan Pak. Jadi kalau di pimpinan pusat itu ada 13, pimpinan wilayah juga 13, pimpinan daerah sebetulnya minimal 9, tapi kita sudah memilih untuk 13. Nah itulah yang akan kita pilih nanti Musda, dan dari 13 orang ini kita akan pilih ketua. Jadi produk dari musyawarah daerah ini adalah 13 pimpinan plus seorang ketua. Itu saja produk dari hari ini yang kita harapkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dari Aisyah ini sudah kelihatan gelisah katanya, nggak tahu ini Bu Nena kenapa ini. Mudah-mudahan nanti bisa terpilih pimpinan baru di Aisyah 9 orang Ibu. Ya alhamdulillah, kemarin sudah selesai tahap pertama dari musyawarah daerah Aisyah Jakarta Barat. Nanti dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan baru. Demikian harapan kita semua, dan sekali lagi terima kasih kepada panitia pelaksana Bapak Haji Romli dan jajarannya di Jakarta Barat ini. Saya tadi lupa mengenalkan di sini ada juga Bapak Haji Zarmin Amin. Maaf Pak Haji, Bapak Haji Zarmin ini ketua cabang Selipi Kompleks, tapi beliau juga adalah ketua Lazismu Jakarta Barat. Jadi Lazismu adalah lembaga amil zakat infak Muhammadiyah, salah satu dari Nas yang diakui oleh Kementerian Agama. Jadi kita tahu bahwa dalam undang-undang
zakat itu sampaikan bahwa setiap pengumpulan dana dari masyarakat dana agama itu harus melalui badan yang sudah resmi disahkan oleh pemerintah. Nah, Lazismu inilah yang mewakili Muhammadiyah untuk pengumpulan itu. Jadi diharapkan nanti bahwa Lazismu Jakarta Barat ini tetap bermitra bisa mengumpulkan dana infak sodako dan sedekah ini dari masyarakat Muhammadiyah untuk bisa disampaikan kepada 8 aslaf, Pak. Jadi tetap mengacu pada 8 aslaf dalam Al-Quran. Itulah pokok kerja dari Lazismu Jakarta Barat, apalagi Jakarta Lazismu Nasional. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian apa yang ingin saya sampaikan. Dan sekali lagi selain kepada panitia pelaksana Bapak Haji Romli dan jajarannya, juga kepada panitia pengarah yang dalam hal ini diketuai oleh Bapak Nur Hadi Musawir, kemudian ada Bapak Dr. Fahmi Akbar, Bapak Dr. Aulia Hasanova, dan juga Bapak Tonis tadi sebagai panitia pengarah yang juga mengarahkan kemana arah dari musyawarah daerah Muhammadiyah Jakarta Barat ini, sehingga kita bisa mencapai tujuan dari adanya musyawarah ini. Nasrul minallahi wa fathul qarib, dengan pertolongan Allah maka kemenangan akan kita capai. Kemenangan apa yang kita harapkan? Tentunya tegaknya masyarakat Islam yang sebenarnya di Indonesia. Demikian Pak Kiai Agus Salim ya. Karena NU dan Muhammadiyah adalah kepak sayap dari negara Indonesia. Kalau kita bisa bekerja selalu antara NU Muhammadiyah, maka sayap dari Indonesia akan tetap berkembang dan kita akan bisa mencapai masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di mana kita bisa bersilaturahim baik itu di antara kita Islam maupun dengan agama lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim, wa fathul qarib wa basyiril mu'minin wa fastabikul khairat walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.